Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal, karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasif. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede, jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede, imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu, maka anggaran dirombak. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah, Pak. Misalnya begini, dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat, tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu, anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam, ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase. Dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu, para pejabatnya sibuk terima duit. Dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam. Nggak mikirin. Ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat. Siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini.